Hai semua, balik lagi di K-Review Official. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film zombie yang pastinya sangat seru untuk kita bahas. Seperti pada film-film zombie pada umumnya, sekelompok orang yang masih hidup harus berjuang untuk bisa tetap aman dari serangan para zombie. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang pria yang sedang dikurung dalam penjara. Namanya adalah Luke dan Dave. Tapi di sini Dave telah terinfeksi oleh virus zombie. Dan perlu juga diketahui bahwa Luke dan Dave adalah sahabat. Tak lama kemudian muncul seekor zombie yang menuju ke arah mereka berdua. Tapi tiba-tiba muncul pria lain yang bernama Summers dan menembak zombie itu sampai mati. Kemudian Summers melepaskan Luke dari penjara karena Luke akan ikut bersama dengannya. Lalu Luke kemudian juga akan melepaskan Dave, tapi Summers melarangnya dan berkata ia tidak boleh ikut dengan kita karena ia telah terinfeksi oleh virus. Singkatnya, Luke dan Summers meninggalkan Dave di dalam penjara yang terkunci. Oke, jadi tujuan mereka adalah sebuah gedung yang masih aman dari para zombie, dan tentunya di gedung itu juga masih ada beberapa orang yang selamat. Dalam perjalanan mereka harus berjuang melawan serangan para zombie yang mengejar mereka. Hingga tibalah mereka berdua di suatu ruangan, dan ternyata di sana ada salah satu teman yang masih selamat. Namanya adalah Marcus. Jadi Marcus ini adalah seorang polisi. Kemudian kembali mereka bertiga harus berjuang melawan para zombie ini, dan tentunya seluruh tempat ini telah dipenuhi oleh para zombie. Dan dalam perjalanan, Summers bertemu dengan seorang bapak-bapak tua, dan bapak-bapak tua itu telah terinfeksi. Tentunya Summers langsung menembaknya, dan keseruan dari film ini pun telah dimulai. Lalu scene kemudian memperlihatkan Luke yang sedang mengunjungi Dave yang ada di dalam penjara tadi. Dan Dave sepenuhnya telah menjadi zombie. Di sini Luke curhat kepada Dave bahwa dunia telah berakhir, tapi saya mempunyai keyakinan bahwa kamu bisa sembuh. Setelah itu Luke pun pergi. Saat Luke sedang mengobrol dengan seorang sheriff tua yang juga masih selamat, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita yang berteriak minta tolong. Ternyata wanita ini sedang dikejar oleh para zombie. Akhirnya Luke dengan sigap menuju ke arah wanita itu, kemudian bertarung dengan para zombie, lalu menyelamatkan wanita ini. Jadi wanita ini bernama Lily. Oke, jadi di sini Lily terluka bukan karena digigit zombie ya, tapi ia terluka karena telah ditusuk oleh seseorang. Dan setelah itu Luke membawa Lily ke markasnya, kemudian mengobatinya. Setelah itu Lily menceritakan bahwa ada seorang wanita yang memanfaatkan keadaan ini dan membuat para zombie-zombie itu membunuh teman-temanku. Dan wanita itu mengurung teman-temanku bersama para zombie, dan alhasil semua teman-temanku menjadi santapan zombie. Dan saya adalah salah satunya, untung saja saya bisa kabur. Kemudian Luke memberitahukan semua perihal ini kepada Summers dan Marcus, dan di sini Luke berencana untuk pergi mencari wanita yang dimaksud oleh Lily tadi. Oke, sebelum pergi, Summers dan Luke sempat nongki bareng. Lalu di sini Summers melihat foto seorang wanita milik Luke. Ternyata itu adalah pacar Luke, namun ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau tidak, karena pada saat kejadian virus zombie ini muncul, Luke sedang berada di penjara. Jadi ia tidak bisa menolong pacarnya itu. Keesokan paginya Luke akhirnya berangkat seorang diri, dan sesampainya di tempat tujuan, ia langsung masuk ke dalam sebuah gedung dan langsung dihadang oleh sesosok zombie. Tapi dengan mudah Luke bisa menghajar zombie itu. Saat di dalam gedung, ia menemukan begitu banyak zombie yang telah diikat. Dan bukan cuma itu, banyak juga zombie yang dikurung di suatu ruangan. Dan pastinya ini adalah perbuatan dari wanita yang dimaksudkan oleh Lily tadi. Dan benar saja, Luke akhirnya bertemu dengan wanita ini. Tapi Luke ternyata mengenalnya. Nama wanita ini adalah Haley. Sedikit penjelasan, ternyata Haley inilah yang dimaksudkan oleh Lily. Jadi Haley akan membunuh siapapun yang masih selamat dengan cara membunuhnya secara langsung, atau ia bahkan mengikat orang yang selamat kemudian membawanya ke ruangan tempat zombie-zombie tadi dikurung. Kemungkinan Haley melakukan ini semua karena ia stres atau mungkin frustasi dengan keadaan dunia yang sudah dipenuhi oleh zombie, atau bisa aja ia adalah psikopat. Di sini Luke mengajak Haley untuk ikut bersamanya, dan Haley sempat menolak, tapi Luke mengancamnya. Akhirnya ia mau ikut dengan Luke, dan tentunya dengan beberapa tawanannya yang masih hidup. Namun saat dalam perjalanan, Haley membuka ruangan yang penuh zombie itu. Alhasil semua orang yang ikut bersama dengan Luke tewas dimangsa oleh para zombie.
Dan di sini Luke berhasil lari dan menyelamatkan diri ke atas sebuah bis sekolah. Tapi ternyata di atas bis itu banyak zombie. Tapi Luke pun berhasil membasmi hama-hama zombie di atas bis ini. Lalu Luke terus berlari sampai ia terpojok oleh para zombie-zombie ini. Dan tiba-tiba seorang wanita yang datang menyelamatkannya. Ternyata itu adalah pacarnya yang masih hidup. Namanya adalah Bena. Dan Bena memiliki teman yang bersamanya yang bernama Tala. Singkatnya, Luke membawa Bena dan Tala ke markasnya. Saat malam tiba, Luke dan Bena istirahat dan bobo bareng. Ya, kemungkinan mereka melepas rindu gitu. Secara mereka udah terpisah lumayan lama. Suatu hari di markas Luke, di mana tempat orang-orang dirawat, diserang oleh sekomplotan zombie. Alhasil semua orang yang ada di ruangan itu pun harus tewas. Luke dan yang lain baru tiba setelah semua orang mati. Ya kayak polisi India gitu, baru akan tiba setelah semuanya selesai. Hehehe. Tapi di sini Luke mengetahui bahwa ini semua perbuatan Haley, karena hanya ia yang tahu tempat ini. Jadi Haley datang bersama rombongan zombie dengan lewat ruangan bawah tanah, di mana ruang bawah tanah ini diketahui oleh Haley karena diberitahu oleh Luke saat mereka bertemu tadi. Alhasil, Luke yang emosi pun mengejar Haley lewat ruangan bawah tanah itu. Singkat cerita, ia berhasil menyusur Haley dan di sini kemudian mereka bertarung sampai akhirnya Haley tewas dibunuh oleh Luke. Suatu pagi, Bena mengatakan kepada Luke bahwa ia dan Tala akan pulang menemui ayahnya yang ternyata masih hidup, tapi ia membutuhkan tumpangan. Alhasil Luke pun pergi bersama dengan mereka berdua. Dan singkatnya mereka bertiga sampai dan langsung disambut oleh ayah Bena. Tapi di sisi lain ternyata para zombie-zombie itu sedang menuju ke arah mereka. Kemudian di sini Luke menyarankan untuk pergi dari tempat ini. Tapi ayah Bena malah menunjukkan sebuah ruangan yang penuh dengan senjata kepada Luke. Dan bukan cuma itu, ternyata di sekitar tempat ini telah dipasangi bom oleh ayah Bena. Jadi mereka akan tetap tinggal untuk melawan para zombie-zombie itu. Lalu mereka mempunyai rencana untuk memancing para zombie-zombie itu mendekati area yang telah dipasangi bom. Dan setelah semua zombie-zombie ada di situ, maka mereka akan meledakkannya. Dan disinilah puncak dari pertarungan mereka dengan zombie. Setelah semua para zombie itu berada di tempat yang sudah dipasangi bom, kemudian ayah Bena menekan pemicu bom yang ia pegang, tapi What is wrong? I forgot to flip the breaker switch. ternyata bomnya tidak meledak karena ia belum mengaktifkan pemicunya itu. Dan parahnya lagi, saklar dari pemicu itu ada di ruangan sebelah yang telah dipenuhi oleh zombie. Di sini kemudian Luke dan Bena memutuskan untuk menuju ruangan itu dengan menggunakan traktor. Lalu Luke dan Bena menabrak para zombie-zombie itu. Dan singkatnya Luke dan Bena berhasil mengaktifkan pemicu itu. Lalu ayah Bena meledakkan bomnya. Alhasil semua zombie-zombie itu pun mati. Setelah kejadian itu mereka pun menuju ke tempat Bena. Tapi ternyata di sini Bena telah terinfeksi oleh virus. Ayahnya dan yang lain mengetahui bahwa Bena telah terinfeksi merasa sangat sedih. Kemudian Bena memutuskan bunuh diri dengan sebuah pistol. Tapi ternyata pistol itu kosong. Dan tak lain ini adalah perbuatan Luke. Luke tidak ingin jika Bena bunuh diri karena Luke yakin bahwa Bena masih bisa disembuhkan. Tapi di sini Bena malah menghina Luke dan bahkan berkata bahwa Luke adalah pengecut dan tidak berani membunuh. Alhasil Luke emosi dan langsung menembak Bena sampai dead. Jadi sebenarnya itulah tujuan utama Bena menghina Luke, agar Luke kehilangan kendali dan menembaknya. Ya, secara Luke ini adalah orang yang temperamental. Setelah kejadian itu Luke kemudian pulang kembali ke markasnya. Tapi ia begitu kaget mendapati Dave yang tampak telah sembuh. Dan benar saja ternyata virus zombie ini dapat sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Jadi istilahnya ini adalah virus biasa yang hanya sementara. Di sini akhirnya Luke merasa sangat menyesal telah membunuh begitu banyak orang yang ternyata bisa disembuhkan. Dan yang paling membuatnya sedih dan menyesal karena ia telah membunuh Bena yang adalah pacarnya.
Lalu di akhir film diperlihatkan Luke sedang berada di luar dan melihat semua mayat-mayat yang berhamburan. Dan tak lain itu semua adalah perbuatannya. Di sini Luke tampak menyesalinya dan setelah itu film pun selesai. Oke, jadi kesimpulan dari film ini bahwa virus ini hanyalah virus sementara dan orang-orang yang telah terinfeksi virus akan sembuh dengan sendirinya walaupun tanpa diobati. Oke teman-teman, itulah dia cerita singkat dari film Zombies. Jika ada yang salah-salah mohon dimaafkan dan sampai bertemu di video berikutnya.